kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka akan menjadi perilaku yang melekat pada diri kita. Itulah lembaga pendidikan. Resmi saya nyatakan dibuka dan silakan untuk para kandidat untuk berkompetensi sebagai kompetitor untuk menjelaskan dengan kemampuan yang dimiliki tentang visi, misi, dan tujuan daripada organisasi yang akan diembannya sehingga bisa dipahami oleh semua dan mendapatkan dukungan yang baik dari semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawad Abdul Adib. Visi yang saya tetapkan adalah mewujudkan lingkungan yang islami dan menanamkan kembali nilai-nilai kepesantrenan di Mahat ini dan menjadikan Osmias sebagai wadah untuk mengembangkan critical thinking dari para santri. Perkenalkan, saya Abdullah Jafar Al-Ghifari. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan santri yang berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab. Misi saya yaitu menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kedisiplinan dalam ibadah dan kegiatan pesantren, menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan. Perkenalkan, nama saya Arjun Abdullah Bari. Izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya. Visi menjadi organisasi siswa yang unggul dan mewujudkan generasi pelajar yang berakhlak mulia, berbudaya positif, dan menjadi teladan bagi lingkungan Mahat. Misi memperkenalkan nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia, dan budaya positif kepada seluruh santri Mahat Ihya As-Sunnah. Yang kedua, membiasakan perilaku baik di lingkungan Mahat dengan menciptakan kegiatan rutin, aturan mendukung, serta sistem reward. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai kebaikan secara nyata dalam kehidupan Mahat melalui aksi nyata, kepemimpinan siswa, dan partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan Mahat yang aman, harmonis, bersih, dan penuh kasih. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan santri-santri agar memiliki akhlak yang mulia, berilmu, disiplin, dan memiliki keterampilan yang relevan untuk menghadapi masa depan yang akan dituju. Misi dan misi saya, misi saya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah santri-santri. Yang kedua, meningkatkan semangat santri-santri baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Dan yang terakhir, membangun kedisiplinan dan rasa tanggung jawab santri-santri untuk kehidupan sehari-hari baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Visi dan misi organisasi santri Mahat Ihya As-Sunnah. Visi menjadi organisasi pelajar yang unggul, progresif, dan inspiratif sebagai wadah pengembangan siswa dalam menghidupkan nilai-nilai kepesantrenan melalui program yang terarah, sistematis, dan berdampak. Visi umum ini terbagi menjadi 2 visi lagi. Yang pertama, visi pendidik, membangun sistem pendidikan berbasis amar ma'ruf nahi mungkar dan pendekatan mengenalkan nilai-nilai kebaikan, membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan menjadi karakter dan budaya. Yang kedua yaitu visi penggerak, menjadi motor penggerak kehidupan siswa melalui sistem pendukung berbasis nilai kepesantrenan yang simpel, efisien, dan konsisten. Misi umum: 1. Menanamkan nilai kepesantrenan dalam pola pikir dan perilaku siswa. 2. Membangun sistem organisasi yang ideal, terstruktur, dan solutif. 3. Menjadi teladan dalam adab, disiplin, dan tanggung jawab. 4. Menjadi ruang aspirasi siswa yang terbuka, sehat, dan konstruktif. 5. Berperan aktif dalam perkembangan pendidikan
pembinaan, dan kemajuan siswa. Untuk dapat direalisasikan visi dan misi ini, dirancangnya prinsip yang dapat diterapkan untuk membantu merealisasikan visi dan misi. Prinsip ini terbagi menjadi dua. Ada prinsip eksternal, yaitu mengenalkan, membiasakan, dan mengembangkan. Dan yang kedua, prinsip internal, yaitu simple, efisien, dan konsisten. Perkenalkan, nama saya Uwais Alusmani dan saya akan membacakan visi dan misi saya. Yang pertama, visi. Mendidik santri untuk berkarakter, berpengalaman, dan untuk mengembalikan nilai-nilai kepesantrenan. Yang kedua, misi. Mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menanamkan karakter pada santri, kemudian menanamkan adab-adab dan nilai-nilai kepesantrenan pada santri, berusaha menjadi teladan bagi santri yang lainnya, dan menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi santri. Coba teman-teman bayangin, teman-teman mau ke seberang pulau, naik perahu, kalian udah nyiapin tas segala macam, udah ngajak teman, ngajak keluarga, udah berencana segala macam, dan waktu kalian datang ke perahunya, kalian ketemu sama kapten. Kaptennya datang ke kalian. Terus kapten ngomong gini, saya kapten perjalanan ini, saya Arfi. Iya, saya bakal jadi kapten, jadi semoga menyenangkan ya. Maaf. Kalian yakin nggak bakal naik perahu itu? Yang pengen kalian dengar itu. Halo, selamat datang sobat seperjalanan. Saya akan menjadi kapten kalian selama satu perjalanan ini, dan semoga perjalanan ini kita menikmati ya. Selamat menikmati perjalanan. Beda. Dan apa yang poin yang mau disampaikan adalah bahwa Osmias adalah kapten kalian selama di Mahat. Osmias adalah yang berperan di setiap perkembangan kalian, pendidikan kalian. Maka dari itu, untuk Osmias generasi selanjutnya, saya Arfi Sakif Taufik membawakan visi. Secara umum, menjadi organisasi unggul sebagai wadah perkembangan yang menghidupkan nilai kepesantrenan dengan program yang sistematis. Dan dari visi yang utama ini, pecah menjadi dua lagi, sesuai peran setiap divisinya. Ada pendidik dan penggerak. Bagi pendidik, ia bervisi mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis amar ma'ruf nahi mungkar dengan prinsip mengenalkan, membiasakan, dan mengembangkan. Kemudian untuk penggerak memiliki visi membangun sistem pendukung keseharian siswa yang berbasis nilai kepesantrenan dengan prinsip simple, efisien, dan konsisten. Dan untuk merealisasikan visi ini, Ana merancang prinsip untuk eksternal, yaitu mengenalkan, membiasakan, dan mengembangkan, sedangkan untuk internal yaitu simple dan konsisten. Terima kasih. Baik. Di depan sini adalah calon pemimpin semua ya, betul ya? Betul. Nah, ketika ada anggota yang dia stuck, tahu stuck, nggak mau kerja ya, apa solusi dari antum? Ketika anggota itu stuck, apakah program tidak berjalan, membiarkan program tidak berjalan, atau yang lainnya? Ya, silakan. Izin menjawab Ustaz. Untuk masalah yang Anda sebutkan tadi, bahwasannya ketika anggota kita ada yang stuck sehingga program tidak berjalan, yang pertama kita evaluasi diri terlebih dahulu, apakah sistem yang kita buat memang tidak sesuai dengan kadar kemampuan anggota. Kalau misalkan tidak sesuai, maka yang harus kita perbaiki adalah sistemnya. Namun apabila masalahnya ada di semangat anggotanya, ya memang pasti disemangatin sama anak. Cara semangatin anak, cara anaknya semangatin, biasanya anak ajak jajan. Iya, anak ajak jajan, kemudian anak ya ditolak biasa sama orangnya. Habis itu ya sedikit demi sedikit diarahin pembicaranya ke tentang masalah yang dihadapi, kemudian disemangati. Harapan saya setuju dengan apa yang Jawad sampaikan, karena
apa yang Jawan sampaikan sama seperti apa yang saya bayangkan. Terima kasih. Ya, selama 4 tahun antum di Ma'had, jadi akhlak mulia yang seharusnya itu menjadi ciri khas santri, tapi tidak terlihat di sini apa? Itu yang pertama. Yang kedua, hampir semua calon ketua ini menyebutkan nilai-nilai kepesantrenan. Nanti silakan ditanggapi oleh yang lain. Apa yang dimaksud nilai kepesantrenan menurut masing-masing ketua? Akhlak mulia yang tidak muncul ketika anak di sini yaitu kurangnya inisiatif terhadap sholat sunnah. Jadi banyak santri-santri yang masih tidak ingin sholat sunnah ketika menunggu azan, ketika sholat wajib dan lain-lain. Amalan sunnah jarang dikerjakan. Strategi apa yang akan antum lakukan agar itu tumbuh di santri? Saya akan menyadarkan terlebih dahulu kepada para santri bahwa amalan sunnah ini sangat bernilai sekali untuk para santri. Izin menanggapi untuk tentang akhlak mulia yang belum muncul yaitu sholat sunnah, itu betul sekali dan saya setuju. Namun ada sedikit masukan apabila ingin memunculkan akhlak mulia yaitu lebih menghidupkan sunnah, yaitu pertama bisa lebih mengajak santri-santri agar bisa mengamalkan amalan sunnah. Yang kedua, ada dukungan selain dari Osmias, dari Asatid juga, bagaimana caranya amal-amal sunnah di Muhammadiyah sunnah ini lebih hidup lagi. Cukup sekian. Berarti pertanyaan kepada Ananda Arjun ya. Tadi di antara visi misinya adalah tetap pada akhlak, kemudian teladan bagi lingkungan. Simpel saja pertanyaannya, apa strategi antum untuk mewujudkan Osmias menjadi sebuah organisasi yang bisa menjadi teladan bagi lingkungannya? Yang pertama, anak akan membuat program yang kreatif, edukatif, dan menarik, sehingga di dalam program tersebut terdapat nilai-nilai bagaimana kita bisa berakhlak mulia di Muhammadiyah Sunnah. Seperti contoh, ketika bertemu dengan kakak kelas salam, terus ketika bertemu asatid itu sapa, terus selanjutnya di Osmias ini juga kita akan menanamkan yaitu ketika bertemu dengan adik kelas atau kakak kelas itu diusahakan untuk selalu senyum dan saling tukar sapa dan salam. Terima kasih. Izin menanggapi. Saya setuju dengan jawaban Arjun, tapi di sini saya izin menambahkan untuk program-program tadi yang tadi disampaikan oleh Arjun, tidak lupa juga kita harus menyadarkan santri-santri bahwa berakhlak yang mulia itu harus dan wajib. Segera. Pertanyaannya, Muhammad Rafif Sauki, kalau Anda terpilih menjadi ketua Osmias, apa program unggulan Anda dalam 1 bulan? Jadi dari sekian banyak program, 1 bulan itu apa yang menjadi skala prioritas program Anda? Apa program solusi yang solutif Anda tentang nilai kepesantrenan? Bagaimana santri punya habit memakai peci? Izin menjawab. Untuk program unggulan nanti jika saya terpilih menjadi ketua Osmias, sebelum masuk ke programnya, saya ingin menanamkan dalam satu program tersebut 3 hal. Yang pertama yang harus ada dalam program tersebut yaitu simple. Program itu harus simple, dan yang kedua harus efisien. Karena dengan efisien kita tidak
tidak membuang banyak-banyak waktu. Dan yang ketiga, harus konsisten dalam satu program tersebut. Baik, pertanyaannya untuk Akhi Al-Fatir. Dilihat dari visi tadi disampaikan menjadi organisasi pelajar yang unggul, progresif, dan inspiratif, dan berikutnya dan selanjutnya. Pertanyaannya, kriteria unggul yang digagas oleh calon ketua pesantren, seperti apa kriterianya dan harapan yang akan dihasilkan dari kriteria unggul ala Osmias? Izin menjawab. Kriteria unggul organisasi itu mengadakan program yang dimana program tersebut memiliki 3 unsur yang saya sebutkan sebelumnya: mengenalkan, membiasakan, dan mengembangkan. Yang pertama, mengenalkan. Kita dapat ketika membuat suatu program, kita dapat mengenalkan kepada santri. Nah, agar santri ini dapat tertarik, kita mengenalkannya dengan suatu cara atau sistem yang menarik. Itu. Lalu membiasakan. Kita sebagai Osmias itu pastinya harus menjadi contoh dulu. Nah, baru ketika menjadi contoh, santri dapat mengikuti contoh kita dan mulai untuk membiasakan contoh dari apa yang sudah kita contohkan. Opini yang disampaikan oleh Al-Fatir, saya tidak memiliki tanggapan apapun. Saya belum terpikirkan juga oleh jawabannya. Syukran. Kemudian pertanyaannya adalah sejauh yang Ananda lihat dari organisasi Santri Mahadiyah Sunnah yang akan sebentar lagi purna bakti ya, angkatan 2025-2026, analisa dan pandangan Ananda Uwais dan teman-teman, apa kekurangan atau program-program yang belum berjalan dengan semaksimal mungkin atau belum optimal, belum sempurna. Nah, program-program tersebut bagaimana akan direncanakan atau akan dilanjutkan atau akan diganti dengan program seperti apa di periode kepemimpinan Osmias yang akan datang. Bismillah, saya izin menjawab. Saya minta izin juga kepada kakak-kakak Osmias yang masih menjabat sekarang. Yang masih kurang untuk Osmias adalah mungkin yang saya lihat ya, ini yang saya lihat, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Osmias itu melakukan suatu program atau event atau lomba yang Anda lihat kurang persiapan. Ibarat terburu-buru aja gitu yang Anda lihat. Kemudian program yang belum sempurna, yang ingin Anda sempurnakan, yaitu program muhadharah, program public speaking lah. Itu di kelas kita tidak ada pemateri, kurang, mungkin tidak ada silabus apa ya, tidak ada targetnya lah. Misalkan semester 1 santri itu di kelas muhadharah udah bisa ngapain di panggung. Ini menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Akhi Uwais. Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan, namun ingin menambahkan beberapa poin. Ada poin yang perlu diingat dan perlu dipahami oleh semua orang, bahwasanya kekurangan adalah wajar. Itu adalah tahap dari kita belajar. Kekurangan tidak boleh di-highlight. Ya, justru dari kekurangan itu kita harusnya belajar sesuatu. Dan maka dari itu, Akhina Uwais sudah bertekad untuk memperbaikinya segala macam. Dan insya Allah, kalaupun nanti Anda yang pilih, Anda juga bakal mengevaluasi yang sekarang dan mengembangkan yang selanjutnya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya tadi visi-misi yang diungkapkan oleh Ananda Arfi. Tadi disinggung visi-misi berkaitan dengan membiasakan ya, kemudian tadi juga konsisten, tentunya istiqomah ya.
Dari visi misi tersebut tadi sudah muncul beberapa pertanyaan dari Dewan Syuro begitu ya, terkait dengan istiqomah, kemudian disiplin. Satu pertanyaan untuk Ananda ya, bagaimana ya membagi waktu antara tugas yang ada di organisasi, kemudian tugas-tugas yang ada di akademik atau kegiatan-kegiatan yang ada di akademik atau di sekolah seperti itu. Bagaimana cara Anda membagi waktu? Yang jelas, pertama-tama harus ada prioritas, skala prioritas. Karena memang kita sebagai santri atau belajar, dan pertama kita kesini adalah belajar, maka jelas jangan sampai osmias itu menabrak waktu kita belajar. Sekalipun di osmias itu kita akan belajar sesuatu, karena esensi osmias emang mengembangkan karakter si osmiasnya sendiri dan juga santri yang dinaunginya. Dan oleh karena itu, program yang insya Allah nanti anak bakal bawa gak akan jauh dari prinsip yang tadi, simple, efisien, dan konsisten. Kenapa simple? Kenapa efisien? Kenapa konsisten? Karena dengan simple kita osmias gak bakal ribet-ribet buat ngejalaninnya. Kita ngejalanin kegiatannya, kita ngejalanin program yang kita bangun karena itu mudah, karena itu simple dan efisien. Jelas-jelas tujuannya harus efisien. Dan karena simple efisien itu akan terbentuklah konsisten. Terima kasih. Baik, izin menanggapi atas apa yang telah disampaikan oleh Akhina Arif. Saya setuju. Syukran. Sampurasun. Saya pertanyaan ini saya tujukan kepada saudara Jawa. Teringat sebuah visi, salah satu visi yang diucapkan adalah bagaimana program, kemudian bagaimana mendorong santri sesuai dengan nilai-nilai kesantrenan dan Islami. Mungkin perlu ada satu pertanyaan yang itu berlandaskan dengan nilai-nilai Islami, nilai-nilai pesantrenan. Sebelum itu saya teringat dengan sebuah pidato yang disampaikan Pak Gubernur di salah satu acara yang saya hadiri. Prinsip itu beliau sampaikan adalah sebaiknya, seharusnya, seyogianya penghafal Quran itu, penghafal hadis-hadis itu, penghafal kalam-kalam ulama itu menjadi orang di garda terdepan yang menjaga ekosistem. Hal ini bisa saya sebut sebagai pertobatan ekologis. Yang ironisnya, saya baru lihat tadi pagi salah satu dari kamar Umar. Nanti berarti kalau kamu jadi ketua itu yang kamu bimbing. Salah satu siswa di kamar Umar itu, dan bahkan ini saya lihat berkali-kali dengan mudahnya ketika jajan langsung dilemparkan ke sampahnya itu ke kolam. Dan itu bisa kita lihat sendiri. Kamu lihat di situ ada berapa banyak sampah, dan siapa penyumbang terbesar sampah itu? Tidak mungkin anak-anak alim. Makanya pertanyaannya, bagaimana saudara nanti menyikapi hal tersebut? Bagaimana solusinya? Bagaimana sikapnya? Ketika ada, mungkin bukan adik kelas, bukan kakak kelas, tapi orang terdekat saudara sendiri yang melakukan hal tersebut. Terima kasih. Bismillah. Izin menanggapi terhadap apa yang telah disampaikan oleh Akhina Muhammad Jafar. Atas masalah tersebut, manusia itu selalu melakukan apa yang ia lihat, apa yang telah diteladankan kepadanya. Maka dari itu, saya dengan semohon-mohonnya meminta kerjasama kepada kakak kelas kami, kelas 11 dan kelas 12, untuk menjadi teladan kami ketika khusus, apalagi ketika menjadi osmias. Setelah itu, setelah dicontohkan, akan ada penindakan lebih lanjut. Syukur. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Munya Sidik. Saya saat ini juga amanah organisasi eksekutif SMP Dedek Yasona
sebagai organisasi siswa internal sekolah, lebih khususnya sebagai Ketua Departemen Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Prestasi. Dan saya juga merasakan bagaimana suasana di dalam kepengurusan. Nah, untuk pertanyaan saya tunjukkan kepada Akhina Arfi. Pertanyaannya, bagaimana sikap dan tindak lanjut Anda sebagai ketua jika mendapati permasalahan internal dalam contohnya seperti perselisihan antara anggota atau ada anggota yang kontra terhadap visi dan tujuan Anda? Nah, apa tindak lanjut dan sikap yang seharusnya Anda contohkan di ketua? Terima kasih. Izin menjawab pada pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Akhir ini. Apa sikap Anda jika ada perselisihan internal? Perselisihan internal itu kalau boleh dibilang bisa dipungkiri, gak bisa dipungkiri, pasti bakal terjadi. Dan gimana cara Anda menyikapinya? Pertama, yang paling jelas harus ajak ngobrol, ajak jajan, ajak ngobrol. Katanya kalau orang diajak jajan itu lebih cenderung terbuka gitu ya. Dan anak perhatiin juga, anak harus perhatiin juga apa tujuan awal mereka. Nggak semua orang jadi osmias punya tujuan yang sama. Ada yang ingin berkembang, ada yang ingin cari pengalaman doang, ada yang ya berbeda lah tujuan mereka, prinsip mereka, motivasi mereka. Makanya Anda harus bisa menyesuaikan apa yang mereka bawa itu bisa sesuai dengan apa yang mereka tujukan. Insya Allah kalau memang tujuannya dari diri sendiri, motivasi dari diri sendiri, dia bakal lebih semangat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghifari. Ingin bertanya, sebelumnya saya tertarik dengan penyampaian dari Al-Jawad, Al-Jafar, dan Al-Rajun di situ. Dari penyampaian visi yang disampaikan oleh Al-Jawad disebut 3 landasan. Yang terakhir itu saya dengar problem dan masalah-masalah yang terjadi di Mahat kita yang lain. Kemudian tadi saya mendengar visi dari Al-Jafar, salah satunya ingin mengembalikan nilai-nilai keislaman di pesantren ini. Kemudian tadi ditanggapi oleh penyampaian dari Arjun, yang mana bagaimana cara kita untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tadi Al-Jafar memberikan contoh nyata dalam kurangnya kesadaran para siswa ataupun santri terhadap sholat sunnah itu, dan semua ini dirasakan dari kelas 7 hingga mungkin bahkan kelas kita kelas 12, dan jujur Anda sendiri merasakannya. Nah, kemudian tadi tanggapan Arjun tuh dengan cara mengajaknya. Kalau kita lihat dari cara mengajak, dari dulu juga setiap subuh santri pasti disuruh berdiri. Buat apa? Setiapnya biar bisa sholat sunnah. Padahal kalau kalian ngantuk masih aja bisa tidur sambil berdiri. Betul? Padahal kalau kalian ngantuk kalian bisa sholat subuh sambil tidur. Jadi masalah produk utamanya kan di situ adalah ngantuk. Karena sholat sunnah contohnya kalau belas subuh ya. Nah, bagaimana? Pertanyaan ini boleh dijawab oleh Al-Jawad ataupun Al-Jafar atau Arjun. Bagaimana caranya kalian menemukan inti dari sebuah permasalahan dan kemudian dicari rumusan masalahnya, dicari referensinya, kemudian ditemukan solusi yang sehingga program kerja yang akan berjalan nanti akan menjadi jawaban ataupun solusi dari inti permasalahan tersebut. Terima kasih. Bagaimana caranya untuk bisa mengajak ketika subuh? Pertama, sebelum diberdirikan, sebisa mungkin kita kasih motivasi ketika di malam hari bagaimana pentingnya sholat sunnah sebelum sholat subuh. Yang kedua, ketika di subuh hari untuk program memberdirikan santri sebelum adzan itu cukup bagus, namun kurang ajakan dari internal angkatan. Bagaimana memotivasi anak-anak angkatan bahwa pentingnya melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sekian, terima kasih. Nama saya adalah Bayhaqi.
Dan saya sangat bermotivasi untuk bertanya, kenapa? Selama 1 tahun ini, saya sudah melihat banyak sekali pandangan, banyak sekali pengalaman di organisasi OSIS itu sendiri. Saya menjabat sebagai wakil ketua, itu sudah melihat berbagai banyak situasi maupun anggota, ketua kadif, ataupun BPH itu sendiri. Yang anak ingin tanyakan di sini adalah, ini terbuka untuk semuanya. Bagaimana kalian membuat organisasi atau secara spesifiknya itu OSMIAS itu tidak hanya sebagai alat penggerak saja, tidak hanya sebagai penggerak program saja, tetapi bagaimana anggota yang di dalamnya itu berkembang juga. Seperti yang kita rasakan di sini, seperti yang Anas sendiri rasakan, seperti yang teman-teman lainnya rasakan, bahwa OSMIAS dari tahun-tahun sebelumnya itu hanya sebagai penggerak program saja. Mereka itu cuma menyuruh belajar ke kelas, cuma merapikan di masjid, tapi dampak untuk mereka sendiri itu bisa dibilang sangat minimal. Jadi anak-anak pengen dapat penjelasan dari siapapun calon ketua di sini, bagaimana caranya agar internal organisasi dapat berkembang juga, bukan hanya Santriah. Terima kasih. Bismillah, izin menjawab. Bagaimana agar seluruh anggota OSMIAS menjalankan programnya? Yang pertama harus kita pahami adalah yang tadi sebenarnya sudah disebutkan, bahwa setiap orang menjadi OSMIAS berbeda motivasinya. Enggak semuanya akan aktif yang akan punya motivasi yang tinggi banget, dan enggak semuanya bisa menampung beban yang sama gitu kan, beban ketua, beban wakil beda sama beban anggota kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jelas kita harus ajak semuanya, jelas itu basic. Tapi bobot program yang kita berikan, peran mereka, utamanya peran mereka adalah harus disetujui sejak awal. Mereka harus dari awal menyanggupi apa yang akan mereka emban. Jangan tiba-tiba kita kasih, terus mereka malas-malasan, kan salah siapa juga. Lagian mereka gak mau dari awal. Kita harus setuju. Terima kasih. Yang itu sebagai syiar pada tahun-tahun terakhir ini, maka bagaimana tindakan sikap saudara terhadap hal tersebut? Terima kasih. Izin menanggapi untuk masalah yang telah Anda sebutkan tadi terhadap syiar bahasa Arab. Maka dari itu, karena sistem yang telah dibuat sendiri itu tidak benar-benar membuat santri berkembang. Ketika OSMIAS tahun lalu mengadakan misalnya mulai Ilkom Mufradat. Nah, tahun sekarang ketika dimulai lagi Ilkom Mufradat, Mufradatnya sama aja gitu. Itu tergantung sistemnya sendiri, dan yang ingin Anda sampaikan bahwasanya OSMIAS itu bukan penanggung jawab sepenuhnya, karena penanggung jawab sepenuhnya justru berada di bimbingan Ustadz. Maka dari itu kami mengajak Ustadz untuk membantu memperbaiki sistem masalah yang telah ada sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Sangat tertarik sekali saya dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Setelah sekian lama kita tidak berinteraksi seperti ini ya. Mungkin ingin saya tanyakan mungkin kepada seluruh calon di sini, calon ketua umum OSMIAS, terkait tentang apa sih sebetulnya OSMIAS itu sehingga ada di Mahdiyah Sunnah, kemudian perannya itu sebagai apa, dan juga bagaimana caranya supaya teman-teman di sini bisa memposisikan OSMIAS sesuai dengan alasan dibentuknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saudara membuat sebuah program kerja yang ada, bukan karena itu adalah sebuah budaya, melainkan dari keresahan yang ada, dari permasalahan yang ada, sehingga program kerja adalah solusi, bukan sebagai warisan atau program yang hanya diberikan tanpa ada landasan dari permasalahan yang ada. Kemudian ketiga, bagaimana saudara bisa menyelesaikan permasalahan internal, karena seyogianya organisasi itu bisa bertahan bukan tentang program kerja yang dilaksanakan, melainkan bagaimana sebuah organisasi bisa menikmati dinamika di dalamnya dan bisa mewujudkan program sesuai dengan visi yang dibawakan oleh calon ketua umumnya.
Tapi saya ingin menyoroti agar pertanyaan ini dijawab oleh Arfi. Terima kasih. Izin menjawab 1 menit. 1 menit yang kita lewati 1 menit. Pertanyaan pertama apa itu Osmias? Osmias adalah program dari Mahad IHSONA sebagai wadah untuk perkembangan anggota Osmias itu tersendiri dan perkembangan juga untuk santri-santri yang dinaunginya. Itu adalah, jadi singkatnya, kalau disingkat adalah wadah perkembangan bersama-sama dan ya perkembangan dan pengalaman. Kemudian pertanyaan ketiga, jika ada masalah internal apa yang harus dia lakukan? Yang pertama harus ada kesadaran penuh dan kita jangan karena Osmias itu lebih ke tidak formal, lebih ke sehari-hari karena kita dengan teman-teman satu angkatan full Osmias, maka kita harus saling mengajak juga dan kita ingat yang tadi jangan terlalu membebani sebelum ada persetujuan. Dan yang kedua itu kita membuat program yang bukan hanya kultur, yaitu dengan berbasis amar ma'ruf nahi munkar tadi. Anak sudah merencanakan satu program tapi tidak keburu disampaikan. Terima kasih.